Selamat datang di Rumbia, Rumah Biologi Indonesia. Rumah di mana kita belajar biologi bersama-sama. Pada episode kali ini, kita masih di rumah aja. Kita akan melanjutkan observasi kita. Kalau kemarin kita mencoba untuk melakukan observasi pada hewan, kali ini kita coba observasi pada tumbuhan. Oleh karenanya, tim Rumbia hari ini mencoba untuk membeli sebuah bibit tanaman jeruk dan kita observasi. Apa yang kita dapatkan dari observasi ini? Kita mulai dengan pengamatan dari morfologi jeruk. Ini kita coba lihat, ini adalah bagian daunnya. Nah, ini adalah bagian akarnya. Nah, akarnya masih ditutup dengan polybag. Kita mulai dengan pengamatan daun. Kita coba dekatkan. Nah, ini kita coba ambil satu daun. Bagian atasnya warnanya hijau tua, mengkilat, bentuknya tunggal, oval, kemudian dia punya upih daun. Nah, bagian belakangnya warnanya hijau muda dan pertulangan daunnya menyirip. Kemudian kita lanjutkan dengan pengamatan akar. Kita harus mulai dengan membersihkan tanahnya agar akarnya terlihat. Kita bersihkan pelan-pelan tanahnya agar struktur akarnya tidak rusak. Selanjutnya kita ambil air. Air ini kita gunakan untuk membersihkan akar agar dia nampak jelas. Nah, ini sudah cukup bersih. Kita coba dekatkan dengan kamera. Terlihat bagaimana sistem perakaran dari jeruk yang baru saja kita beli tadi. Nah, hasil pengamatan dari akar tanaman jeruk yang baru kita beli tadi, ternyata struktur perakarannya adalah serabut. Selanjutnya kita coba bandingkan dengan tanaman pembanding. Di sini ada bayam yang kita coba lihat sekilas struktur daunnya hampir sama. Kita coba cabut. Kemudian kita bersihkan akarnya dengan air tadi agar struktur perakaran dari bayam ini juga terlihat lebih jelas. Nah, ini dia sudah nampak sistem perakarannya dari tanaman bayam. Kemudian kita lihat bagian daunnya. Ya, kita coba dekatkan ke kamera. Ini dia daunnya. Lalu kita bandingkan bagaimana morfologi dari jeruk dan bayam. Nah, sebelah kiri adalah jeruk, sebelah kanan adalah bayam. Kita mulai dari sistem perakarannya. Ada perbedaan di mana jeruk dia punya sistem perakaran serabut dan bayam mempunyai sistem perakaran tunggang. Lalu kita coba naik ke bagian daun.
Keduanya, baik jeruk maupun bayam, dia mempunyai sistem pertulangan daun yang menyirip. Berdasarkan pengamatan yang tadi kita lakukan pada tanaman jeruk, ini yang kita dapatkan bahwa jeruk itu punya tulang daun yang menyirip. Sedangkan perakarannya, dia adalah akar serabut. Lalu coba kita bandingkan dengan tanaman pembanding, di mana tadi kita gunakan bayam. Pada bentuk pertulangan daunnya, mereka menunjukkan pertulangan daun yang sama. Baik jeruk maupun bayam, dia punya pertulangan daun yang menyirip. Kita dapatkan ada perbedaan pada sistem perakarannya. Jeruk memiliki sistem perakaran serabut, sedangkan bayam itu punya sistem perakaran yang tunggang. Kenapa keduanya berbeda padahal sekilas dia sama, yaitu sama-sama punya bentuk daun dan sistem pertulangan daun yang hampir sama. Jadi, jeruk ini dikotil atau monokotil ya? Bagaimana juga dengan bayam? Dia dikotil atau monokotil? Ada baiknya kita coba lihat bagaimana secara teoritis perbedaan antara ciri morfologis dikotil dan monokotil. Mungkin tabel ini bisa membantu kita. Tabel ini memperlihatkan bagaimana secara teoritis perbedaan ciri morfologis dari dikotil dan monokotil. Pada bagian akar, dikotil harusnya mempunyai sistem perakaran tunggang, sedangkan monokotil mempunyai sistem perakaran serabut. Pembeda kedua adalah tulang daun. Pada dikotil menunjukkan pertulangan daun yang menyirip atau menjari, sedangkan monokotil sejajar atau melengkung. Dua hal ini tadi bisa kita perbandingkan antara jeruk dan bayam. Tapi dua pembeda yang lain kita tidak bisa karena tidak ada observasi lanjutan. Misalnya pada perhiasan bunga, dikotil mempunyai perhiasan bunga dengan berjumlah 3 atau kelipatannya, sedangkan monokotil jumlah perhiasan bunganya adalah 2, 4, 5 atau kelipatannya. Kita belum bisa mengamati perhiasan bunga pada jeruk maupun bayam, karena keduanya belum memperlihatkan bunganya. Sedangkan pada kambiumnya, dikotil mempunyai kambium, sedangkan monokotil tidak. Sebenarnya masih ada beberapa perbedaan secara teoritis ciri morfologis dikotil dan monokotil. Ada yang masih ingat apa saja perbedaannya? Jika ada yang masih ingat, boleh dituliskan di kolom komentar, sehingga ini bisa menjadi tambahan referensi bagi kawan-kawan Rumbia yang lain. Lalu kita kembali pada pengamatan bayam dan jeruk tadi. Bayam jelas, bayam mempunyai sistem pertulangan daun yang menyirip dan akar tunggang. Kedua ciri ini cocok dengan ciri dikotil, sehingga tanaman bayam bisa kita masukkan ke dalam kelompok tumbuhan dikotil. Lalu bagaimana dengan jeruk? Jeruk itu punya tulang daun yang menyirip, ciri dari dikotil. Tetapi akarnya itu serabut, ciri dari monokotil. Jadi tanaman jeruk ini dikotil atau monokotil ya? Atau boleh masuk keduanya? Jeruk itu adalah tanaman dikotil, meskipun dia memiliki sistem perakaran serabut. Ada yang tahu kenapa jeruk itu masuk ke dalam dikotil? Kalau kita kembalikan, kata dikotil itu bisa kita artikan sebagai di artinya 2 dan kotil merujuk pada kotiledon atau keping biji. Sehingga tanaman yang dimasukkan ke dalam kelompok dikotil adalah tanaman yang memiliki keping biji 2. Dan si jeruk ini memenuhi syarat mempunyai keping biji 2, sehingga jeruk itu adalah dikotil. Lalu pertanyaannya, kenapa jeruk yang dikotil ini memiliki sistem perakaran serabut? Jawabannya adalah karena jeruk yang tadi kita beli bukan merupakan jeruk yang ditanam dari biji, tetapi merupakan jeruk yang sudah dikembangbiakan secara vegetatif, yaitu dicangkok. Proses mencangkok menyebabkan akar yang tumbuh bukan berasal dari calon bakal akar atau kita sebut sebagai radikula, sehingga akar yang terbentuk itu serabut. Harusnya ketika jeruk ini dikembangbiakan dari biji, dia akan membentuk pertama radikula dan radikula ini akan berkembang menjadi akar tunggang.
Untuk membuktikannya, kita harus tunggu jeruk ini harus berbuah dulu. Nanti bijinya kita ambil dan kita coba tumbuhkan dari biji itu individu jeruk yang baru. Pembahasan observasi biologi kali ini dengan tema jeruk yang berakar serabut. Kita sudah paham bahwa jeruk itu masuk dikotil dan kita sekarang lebih paham mengapa meskipun dia berakar serabut, jeruk tetap dimasukkan ke dalam kelompok dikotil. Terima kasih sudah berkenan mampir ke Rumbia, Rumah Biologi Indonesia. Jika kawan-kawan menganggap channel Rumah Biologi Indonesia ini dapat memberikan manfaat, boleh teman-teman ikuti kami dengan cara subscribe dan sebarkan kebaikan ini ke teman-teman kalian. Kalau ada pertanyaan atau ada komentar, silahkan tinggalkan jejak kalian di kolom komentar. Terima kasih, sampai jumpa di episode selanjutnya.